Jadi intinya semua tadi, Mbah Yai tidak tergantikan. Kalau memang tergantikan, pasti yang mengganti juga seirama dan senafas. Aneh. Saya berbicara tidak perlu menyebutkan golongan mana, bendera mana. Ada ya Sayyidi, ya Romo, Yai, titik. Itu tidak ada. Berarti yang bersolawat ya Sayyidi, ya Romo, titik itu berarti lebih pandai daripada Mbah Yai, lebih tinggi daripada Mbah Yai. Sedangkan di dunia ini tidak ada di antara kita yang lebih tinggi daripada Mbah Yai. Maaf, tidak ada. Kalau nggak percaya, akan saya panggil seseorang. Bagaimana pengamal yang tidak mulia pada Mbah Yai? Maaf, para boten kula nyuwun kani. Nyerapun para boten. Yai, nyerapun Yai. Nyawasuki. Acare sedake Sohibul Hajat, para boten. Nggih nyuwun sewu, jemaat yang terhormat. Foto kumoi-moi. Sini. Foto gak apa salah. Foto kalian foto kalian. Salah gak apa foto ya. Ini termasuk foto ini. Oh, salaman Bu. Salaman. Nah ini saya bersaksi demi Allah. Benar terjadi. Saksinya demi Allah ini benar terjadi. Ada seorang pernah meninggal di masa hidupnya ya Sayyidi, ya Romo, titik. Kemudian meninggal dunia. Dia menemui seorang yang bernama yang meninggal sampai itu. Ya, kita. Jangan lupa salam dulu. Kerasa yang jelas. Cerita aja yang meninggal banyak. Semoga apa yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga akan saya sampaikan malam ini adalah hak Mbah Yai, hak amalan Wahidiyah, hak. Orang yang akan saya ceritakan ini masih saudara, masih dulur, masih zuriat Mbah Yai Abdul Majid Syafi'i Kelampok Badal. Mereka itu suami istri fanatik sekali. Begitu istrinya meninggal, dia 2 kali mendatangi saya di dalam mimpi. Dia bilang dia getun, merasa tertipu, bertahun-tahun mengamalkan Wahidiyah, ternyata tidak diterima sama sekali sama Gusti Allah. Karena apa? Gos yang dia tuju bukan Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Padosa Pasyara. Dia melawan. Dia merasa tertipu, dia getun, dia kecewa. Dia memohon sama saya minta dikirimkan mujahadah yang gausnya kepada Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf. Saya tanya, kenapa tidak diterima? Gusti Allah nggak gelem nompo, Kanjeng Nabi pun nggak iso nompo. Gusti Allah nggak gelem, berarti tidak mau. Kanjeng Nabi nggak iso, berarti nggak bisa. Saya bilang kenapa? Saya tanya lagi. Toh, sholawat yang dibaca itu kan ditujukan kepada Kanjeng Nabi. Dia bilang itulah hak istimewanya
Mbak Yai Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Allah memberikan hak istimewa untuk Mbak Yai memilih, memfilter, menyaring yang sebenar-benarnya pengamal, yang sebenar-benarnya mengikuti ajaran yang sesuai dengan yang diajarkan Mbak Yai Abdul Majid Ma'ruf. Terus Kanjeng Nabi kenapa nggak bisa nompo, nggak bisa nerima? Padahal sholat itu ditujukan kepada beliau. Karena Kanjeng Nabi saking menghargai hasil karya olah batin dari Abdul Majid Ma'ruf. Seorang Kanjeng Nabi aja menghargai. Kenapa kok kita yang bukan siapa-siapa malah seperti menyelingkuhi Mbak Yai dengan menyebut gos yang lainnya, sedangkan gos itu tidak diwaris, tidak diturunkan ke anak cucu. Begitu yang saudara saya itu bilang. Dan saya di situ pun diperlihatkan keistimewaan Mbak Yai. Alhamdulillah diberi penglihatan tersendiri. Terus dia bilang katanya suruh ngomong suaminya. Iya, dia bilang suruh pesan kepada suaminya, percuma mengirimkan dia amalan mujahadah itu, semuanya nggak keterima. Terus saya tanya, apa dia kecewanya kan menyalahkan saya sama suami saya, kenapa nggak memberitahukan dia yang sebenarnya gosnya. Ya saya bilang suami saya nggak kurang-kurang mengingatkan. Terus katanya dia juga ditemui sendiri sama Mbak Yai. Akhirnya dia mengakui bahwa dia itu ngarang, bertemu Mbak Yai itu ngarang, berani untuk ngapusi. Waktu itu saya sempat dilema waktu dia meyakini bahwa gosnya Mbak Latif, terus gosnya ganti Gus Fikri. Saya sampai berpikir, apa Mbak Yai yang menemui saya ini palsu? Saya sampai sempat berpikir seperti itu. Tapi begitu Abah memberitahukan, Mbak Yai itu tidak bisa dimendo-mendokan atau ditirukan dengan siapapun, karena Mbak Yai itu Qabu Rasul. Di situ saya yakin, seyakin-yakinnya dan tenang kembali. Terus yang itu yang tambahan cerita, katanya dia kalau kan Mbak Yai itu dapat privasi. Iya. Terus cerita kamu lagi, singkat aja. Hak istimewanya Mbak Yai itu diperlihatkan setiap pengamal YD itu Mbak Yai yang sebenar-benar yang sejati mengikuti ajaran Mbak Yai. Mbak Yai berani menjamin sampai akhirat. Ibaratnya kita memegang kartu ini, kartu free pass. Kita bebas pisah, tidak perlu mengantri seperti yang lain-lain yang membaca salawat yang biasa-biasa itu antriannya sangat-sangat panjang, kita nggak bakal sanggup jika harus mengantri seperti itu. Terus kalau kita tidak pengamal, kita membayar ditolak Allah kan gitu. Iya. Ya kalau sudah ya sudah. Ampun. Ya salam aja. Mohon maaf. Mohon maaf kalau mungkin perkataan saya ada yang merasa tersakiti atau merasa terhina, tapi kenyataannya seperti ini. Saya harus menyampaikan yang sebenar-benarnya dan sehak-haknya. Mbak Yai tahu hati-hati kalian semua, busuk-busuknya kalian juga Mbak Yai tahu, tapi saking itu tadi Abah bilang rahman rahimnya Mbak Yai itu tetap ditunggu istilah sadarnya, taubatnya untuk kembali lagi kepada beliau. Malik salat dia pada salah sirat radhiyallahu. Sekian, terima kasih, semoga manfaat bagi kita semua, termasuk khususnya saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini memang seperti itu terjadi. Kalau kurang jelas saya jelaskan lagi. Keluarga masih sama saya masih termasuk cucu. Ayahnya sebagai pengamal wakiliyah dan sekaligus sebagai orang pusat. Namanya Dik Kasih Harun Madiluwe. Anaknya namanya nggak boleh sebutan, itu kasih maaf. Setelah meninggal dia menemui yang namanya Moi tadi. Masa hidupnya dia selalu mempengaruhi, selalu menjelek-jelekan, selalu mengajak Moi ikut ke dalam organisasi yang lain. Bahkan dia saya bilang, kalau butuh duit sebut aja, ya saya dia Romo titik, pasti ada duit. Sampai seperti itu. Dan alhamdulillah setelah dia meninggal, dia menemui, tolong bilang sama saya, suruh ikut Mbah Murni. Sebenarnya itu terjadi. Mungkin kalau jelas dukung dia takut dan sebagainya, nggak tahu. Tolong bilang pada suaminya, suruh ikut Mbah Murni. Saya merasa tertipu ikut Romo Yati. Ini hak harus saya sampaikan. Dan saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Dan saya tidak menyinggung. Memang benar seperti ini. Kalau kita wakiliyah ikut Mbah Murni, dia bilang seperti itu. Privasi, jalan tol. Menemui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bebas, tanpa antri, dari manapun. Tapi konsekuensinya kita pengaman, kalau dia ikut Mbah Murni, Allah pun menolak. Pada itu sholawat, Rasul menolak. Karena apa? Saking sayangnya Rasulullah kepada Mbah Yang, saking dianggap istimewanya. Karena beliau Nabi Rasul yang paling istimewa menurut Rasulullah SAW. Dan kalau kita ikut sholawat lain diterima, tapi antri. Bahkan yang mati 100 tahun yang lalu sampai sekarang pun ada yang belum ketemu Rasulullah karena antri. Begitulah peristiwa dia. Saudara-saudara pengamal yang saya cintai. Kalau istilah ki ageng aleful. Mudah-mudahan kita diberi inayah Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatullah kasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang yang tergolong hakiki. Tidak hanya di dunia fana ini. Mudah-mudahan